trust issue itu bisa ngebangun anxiety-nya kita. Anxiety itu kan mungkin definisinya dulu ya, jadi kan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu hal yang ya Aduh. pasti yang namanya salah biasanya nge-gaslight. Oke, terus? Ya dong, kan belangsak nggak mau ngaku dong. Jadi dia gaslighting kamu seolah-olah Oke, sekarang kita masuk sesi tanya Reo. oke, Aku sekarang yang mau tanya-tanya Coach Reo. yes, gimana Penasaran gimana? banget. Aduh, Saking penasaran lupa mau ditanya apa. iya bener. Iya bener. Oh enggak, aku mau tanya trust issue itu yang tadi itu Ya, termasuk anxiety apa enggak? trust issue masuk anxiety atau enggak? Hmm, Trust issue itu bisa ngebangun anxiety-nya kita. Anxiety itu kan mungkin definisinya dulu ya. Jadi kan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu hal yang dia abstrak banget gitu ya. hmm, Jadi kayak kita takut terus ke hal-hal yang ada di masa depan. hmm, Sehingga kita selalu memikirkan skenario terburuk dalam hidup kita. Nah, jadi kalau misalnya kita punya trust issue itu biasa kan gara-gara sebuah pengalaman di masa lalu yang kita biasa pernah dikhianati atau semacamnya kan. Jadi akhirnya kita jadi takut buat percaya lagi sama orang karena bisa jadi kalau kita percaya kita nanti dikecewakan lagi. Nah, sehingga kita jadi sangat hati-hati, terutama kalau misalkan dalam hubungan, jadi takut misalnya kayak, oh nanti kalau diselingkuhin lagi gimana, dia setia atau enggak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu muncul terus di bawah sadar orang. iya. Nah, itu yang bisa ngebentuk pattern anxiety-nya mereka. Jadi dikit-dikit tuh takut gitu. Pas lagi misalnya pasangannya pergi keluar, waduh nanti gimana nih, nanti dia ngapain nih apa segala macam kayak gitu. Jadi kayak setiap hal yang dilakukan gerak-geriknya harus kita bisa monitoring. Kalau enggak tuh pasti kita jadi kayak ketakutan terus. Iya. Nah, itu jadi bisa terpicu anxiety-nya dari sana. Kayak gitu. Tapi level anxiety-nya orang, anxious-nya akan beda-beda tergantung dari pengalamannya dia pas lagi kejadian tuh seperti apa dan seberapa banyak matriks yang terpengaruh. Jadi kalau misalkan titik traumanya orang itu kan ada banyak. Hmm, Jadi kayak tadi kamu misalkan kita beresin tuh ada 13-an titik ya. Heeh. banyak ya. Jadi 13 titik itu mempengaruhi jadi trust issue-nya kamu kan. Hmm, Jadi dia nggak cuma dari satu gitu. Jadi nggak kebentuk cuma gara-gara kejadian yang itu. Tapi kejadian-kejadian lain ke depannya itu kan udah akumulatif. Tapi sebelum kejadian yang ke depannya itu pun kamu ada ngeling lagi sama pengalaman traumatik di masa lalu kamu yang masa kecil tadi. Makanya banyak yang dibahas itu kan belasan itu masa kecil masih semua. kecil. Nah, masa kecil berkontribusi di masa yang di kedepannya itu dieskalasi lagi sama kejadian-kejadian berikutnya, sehingga akhirnya jadi intens banget emosinya. Nah, ketika udah intens gitu, nah itu yang membentuk anxiety-nya kamu, sehingga jadi kamu apa-apa tuh ketakutan kayak gitu. Makanya kalau tadi long distance bisa nangis-nangis segala macam kayak gitu, saat ditinggal kamunya ketakutan kayak gitu. Nah, itu gara-gara ya structure-nya dia nggak cuma satu, tapi banyak kayak gitu. Nah, itu yang ngebentuk ya anxiety-nya. Nah, jadi trust issue bisa ngebentuk Anxiety. anxiety-nya kita. Ya, nah trust issue-nya kebentuk dari pengalaman di masa lalu yang punya pattern-pattern kita pernah ditinggalkan atau kekecewaan, dibohongin segala macam kayak gitu. Nah, biasa kayak gitu. Kalau misalnya kayak aku nih Ya, dari list ya kan habis oke. nggak boleh euforia list. Gaya. Nggak boleh. Nah misalnya dari list terus ternyata eh dapat lagi kayak ada lagi masalah yang trust issue misalnya diselingkuhin lagi atau Hah, kita mungkin yang selingkuh. oke. Udah rencana kayaknya. Nggak, ini aku wanti-wanti dulu ya. Ah, Nah itu gimana coach maksudnya? Bisa balik lagi ke kayak awal atau yang dari sistem udah hilang atau gimana ya? Kalau yang di sistem kamu udah hilang, Ya. jadi ketika kamu ngalamin lagi, mungkin intensitasnya akan berbeda. Karena dia nggak kayak kamu dikeroyok yang 13 tadi. Oh satu Iya, satu jadi kalau pas muncul ya jadi satu ya dia kayak kamu di-nolin, sehingga begitu kejadian itu muncul, ya baru kejadian lagi. itu scale-nya ya di scale yang true scale. Karena kalau misalkan di situ skalanya 7 ya dia rasanya 7. Tapi kalau misalkan kamu 13, kamu tambah 7, jadi kayak 20. Intensity-nya akan sangat intens. Kayak gitu. Tapi kalau 13-nya udah kamu buang, which is kamu kan sekarang di titik 0 nih, kamu udah gak perasaan takut apa-apa gitu, santai aja. Bisa gak orang selingkuh lagi? Bisa. Kalau misalkan ketemu yang selingkuh, ya udah berarti intensity-nya akan intensity yang real. Jadi yang kejadian di situ aja intensitasnya segitu. Gitu. Mungkin bahkan ya bisa aja kamu kalau benar-benar udah clear banget malah santai aja. Misalnya oh dia selingkuh lagi. Oh ya udahlah, gue udah 19 kali diselingkuhin juga gitu kan. Nah itu tuh yang bikin orang suka terjebak. Karena kan kayak aku juga bilang kan dari dulu, Ya. ya udahlah nggak apa-apa, dia cuman kencana sosok ikhlas tapi ternyata nggak ikhlas. Iya, Nah betul. itu ikhlas termasuk dalam apa tuh kategori? Kalau ikhlas itu seringkali yang mereka itu conceal. Jadi ketika di bawahnya ada bebannya, tubuhnya belum ikhlas. Tapi psychologically
pikiran sadarnya memaksakan untuk ikhlas karena udah nggak ada pilihan. Jadi ikhlasnya itu karena keadaan. Misalnya, oh ya gue sakit nih, tapi gue nggak mungkin gue sakit terus-terusan kan, jadi gue harus Iya. ikhlas. Jadi gue terima deh, gue diginiin juga nggak apa-apa. Iya, gitu. misalnya gini kan, Ah. kayak misalnya cewek misalnya mau ngambek, Ya, tapi karena kita tahan, ya, ya udahlah gue ikhlasin aja buat kali ini, gue ikhlasin buat kali ini. Karena kalau misalnya kita ngambek terus atau kita ngomong apa yang kita mau kan, kayak ya, aku mau ini tahu sebenarnya sayang, ya, tapi kita tahu nih nggak bisa dia kayak gitu. betul. Kamu perhatiin aku dong, sweet aku dong kayak gini. Ah. Tapi karena kayak gitu ya kita coba buat ikhlas kan. Nah, Ngomongnya udahlah gue ikhlasin aja, ntar juga Nah, gue akan terima dengan sendirinya. kalau kayak gitu yang perlu di break justru attachment stylenya. Hmm. Karena kalau kamu udah tahu dia red flag dan dia lakukan itu berulang dan kamu ikhlas. Ya karena kalau misalnya kita ngomong apa yang kita mau, kita dibilangin kan lu banyak ngomong, lu jadi ngambekan deh, lu jadi lu Ya. banyak mau ya Ya, gitu. pasti yang namanya salah biasanya nge-gaslight. Oke, terus Ya dong, kan belangsak nggak mau ngaku dong. Jadi dia gaslighting kamu seolah-olah kamu yang salah. Jadi suddenly ya kamu yang error misalkan. Padahal sebenarnya ya emang dia yang brengsek misalkan kayak gitu. Atau bisa juga dia brengsek gara-gara kitanya yang terlalu attach, yang nuduh terus dia maling padahal dia nggak mencuri, akhirnya dia mencuri. Bisa juga kayak gitu. oke. Jadi makanya kita perlu beresin tuh banyak hal. Tapi daripada kita ngandalin orang lain, selalu kalau beresin itu aku selalu bilang beresin diri kita sendiri dulu aja. Iya. Ya karena kalau kita beres kita akan inviting orang-orang yang beres sih. Kebanyakan kayak gitu. Balik lagi kan ada banyak laki-laki yang belangsak. Ada banyak juga sebenarnya laki-laki yang baik. Cuman entah kenapa ya kita sering ketemunya yang belangsak terus. Karena vibrationnya energetically kita ngundang ke sana kalau kita belum selesai. Karena pepatahnya mengatakan bahwa kalau ujiannya belum lulus, kita akan diuji terus yang sama ujiannya. Nah kalau udah lulus, kamu udah keluar dari situ, ya udah kamu nggak diuji lagi. Jadi kamu bisa start new relationship yang lebih sehat. Berarti ikhlas sama pura-pura ikhlas itu menjebak ya? Semua ikhlas, pura-pura ikhlas itu ya kebanyakan itu concealing. Jadi kayak cuman mereka ketutup di conceal di atas, di permukaan, dia jadi kayak lukanya masih ada borok-boroknya, tapi dia diikhlasin. Nah itu jadi kayak dia nggak selesai, jadi kayak cuman kayak ketutup doang. Nah biasanya kalau dibongkar ke dalam lagi, jadi biasanya kalau orang ikhlas akan disuruh move on. Habis ikhlas move on. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu lihat lagi dan bongkar lagi, korek-korek lagi, itu lukanya masih borok semua. Iya. Makanya biasa habis ikhlas kamu move on. Nah tapi sebelum ikhlas dan move on, kamu bongkar dulu sebenarnya, lukanya sembuhin, beresin selesai dulu, sehingga traumatic patternnya hilang. Kamu ikhlas dengan sendirinya. Ya jadi bukan ikhlas yang diinjeksikan. Jadi ikhlas itu nggak boleh yang kayak gua belajar ikhlas. Artinya sebenarnya tubuh gua nggak ikhlas, tapi gua perlu belajar ikhlas. Gua perlu menerima. Gua perlu. Jadi ini dari semua keharusan. Nah tapi kalau kita beresin dari dalam sistem dengan sendiri, kita santai aja. Ya kayak B aja gitu, gue gak usah pusing. Dulu pernah digituin ya sudah. Oke. Gue gak ikhlas kan, gue gak suruh lu ikhlasin kan. Iya. Tadi begitu diberesin ya udah kayak lu, ya udahlah dulu pernah digituin gitu kan, kayak bener-bener santai aja gitu. Jadi kayak tubuh kamu udah clear. Nah ketika tubuh kamu clear, ya dengan sendiri kamu santai aja. Jadi gak ada bebannya, gak ada yang perlu diikhlasin juga. Karena memang ya, tubuh kamu feel safe gitu, aman-aman aja, santai-santai aja. Walaupun dulu pernah kamu digituin. Nah, jadi kalau misalkan benar-benar sembuh adalah di saat kamu udah selesaikan semua, borok-boroknya udah gak ada, lukanya udah gak ada, clear, bersih, sehingga ya you can be happy now, kayak gitu. Nah, jadi kalau happy adalah di saat kamu benar-benar beres. Kalau kamu masih tutup boroknya, tubuh kamu masih ingat. Nah, resikonya adalah nanti invitationnya, dia akan ngundang lagi pengalaman yang serupa lagi. Oke. Nah, ketika ngundang pengalaman yang serupa, lukanya kekorek lagi. Nah jadi selama dia masih di situ, dia jadi borok tuh ibaratnya. Nah bisa manifestationnya ke titik-titik yang lain yang kita nggak sadarin. Ada banyak yang lukanya kayak gitu, dikhianatin apa segala macam, bencinya jatuhnya ke anaknya. Dia lupain nih soal suaminya dulu kayak gitu, anaknya yang dipukulin, anaknya yang sering ini jadi gampang marah segala macam. Ketika ditelusurin, meledaknya ternyata larinya gara-gara dulu pernah diginiin gitu. Nah jadi ketika kita ikhlas terhadap sesuatu, kita seringkali ke-conscious, ketutup sampai kita nggak sadar bahwa kita punya problem itu. Nah problemnya invitationnya dia bisa ngundang, terus bisa manifestation ke titik yang berbeda, terus bisa juga dari bomnya itu suatu saat meledak, kayak begitu kepicu kayak Will Smith datang terus tabok orang jebret gitu. Nah mungkin itu dari luka-luka yang kesimpan gitu kan. Nah, jadi ketika kita tabung, yang risiko terbesar psikosomatik.